Apa yang dimaksud dengan wudu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan wudu adalah sailanul ma' ala a'dha'il makhsusah bin niyatin makhsusatin. Yang dimaksud dengan berwudu adalah sailanul ma', mengalirkan air fi a'dha'il makhsusah, di bagian badan tertentu dengan niat tertentu. Nah, ini bedanya wudu dengan mandi. Ya, wudu dengan mandi ada kesamaannya, yaitu sama-sama mengalirkan air. Kalau mandi, sailanul ma' ala jami'il badan, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, ini apa? Kalau mandi. Tapi kalau wudu, yaitu apa? Mengalirkan air ke sebagian badan tertentu saja. Ya, karena nggak semuanya ya disiram air kalau orang wudu. Ya, cuman bagian-bagian tertentu saja dengan niat menghilangkan hadas kecil. Ya, maka hadas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua. Apa yang dimaksud dengan hadas itu? Yang dimaksud dengan hadas adalah kondisi seseorang setelah mengeluarkan najis. Ya, maka dulu pernah kita bahas antara najis dan hadas. Ya, ada najis, ada hadas, ada mutanajis. Ya, kalau najis, ada mutanajis. Kalau hadas, ada muhdis, ada hadas. Kalau najis bendanya, Bu, orang kencingnya itu adalah najis. Ini karpet suci dikencingin, maka karpet ini namanya mutanajis. Ya. Kemudian apa? Orang yang kencing namanya muhdis, orang yang berhadas. Orang setelah kencing namanya kondisinya berhadas. Jadi hadas itu sebenarnya sifat. Setelah seorang mengeluarkan najis, maka dia berhadas. Ustadz Adi ini masih memiliki wudu, tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar. Kentut Ustadz Adi, maka beliau berhadas kecil. Maka wajib untuk wudu. Ya, jadi apa? Wudu ini diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Baik. Lah kalau hadis besar bagaimana Ustaz? Hadas besar dengan mandi. Ya, kalau hadas kecil dengan berwudu. Rukun-rukun wudu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan rukun itu? Para fuqaha mengatakan yang dimaksud dengan rukun adalah mahiyatu syai', substansi sesuatu. Ya, sesuatu itu ada kalau rukunnya ada. Sesuatu itu dianggap tidak ada kalau rukunnya tidak ada. Ya, maka rukun itu adalah apa? Substansi sesuatu. Masjid ini ada rukunnya. Tiang, ada atap, ya, ada temboknya. Ya, kalau tidak ada tiangnya, nggak ada atapnya, ini berarti masjidnya belum jadi. Ya. Maka di dalam agama kita ada rukun Islam, ada rukun iman, sehingga kemudian tidak disebut seorang mukmin yang sempurna kalau tidak melaksanakan rukun Islam. Tidak disebut dengan ya mukmin yang sempurna kalau kemudian tidak melaksanakan rukun iman. Begitu juga dengan wudu, dengan sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada rukunnya. Di mana rukun ini kalau tidak dikerjakan satu saja maka tidak sah. Contoh ini orang berwudu, kemudian apa rukunnya ditinggalkan, maka tidak sah. Ya, maka akan kita bahas Bapak Ibu rukun-rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Niat ketika membasuh muka. Ya. Akan kita bahas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan niat. Nah, ini kan kita madhabnya Syafi'iyah ya. Saya di Yaman juga belajar di kampus itu fikih muqarran, Bapak Ibu. Fikih muqarran itu perbandingan madhab yang 4 kita belajar. Nah, ini kitab ini saya pelajari di markas. Ya, markas itu seperti pondok. Karena kalau pagi dari jam 8 sampai zuhur kita belajar di kampus, sore ba'da asar sampai malam, sampai dengan ba'da subuh kita belajar mulazamah. Mulazamah itu dengan para masyayikh kita duduk yang mempelajari kitab-kitab dasar. Nah, ini kita sedang membahas madhab Syafi'i.
Tapi nanti juga akan kita sebutkan ya apa namanya pendapat-pendapat lain dari madhab Syafi'iyah ini secara muqarrar. Nah, yang dimaksud dengan niat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat adalah al-iradatu ma'al fi'li, itu niat. Apa itu al-iradatu ma'al fi'li? Al-iradah itu adalah keinginan ma'a yang disertai dengan tindakan. Ya, al-iradatu ma'al fi'li yaitu ya keinginan yang langsung diikuti dengan tindakan, ini niat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau niat itu tidak dijeda-jeda, al-iradah ma'al fi'li, ada keinginan langsung kemudian diikuti dengan apa? Dengan perbuatan, itu niat. Ya, contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau sholat, ya, orang mau sholat maghrib, ya, dan sebentar, dan niat itu berbeda dengan azam, ya, ada niat, ada azam. Lah kalau azam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-iradatu bi ghairi fi'li. Azam itu adalah keinginan tapi tidak langsung dilakukan, itu namanya azam, berazam. Jadi dalam fikih itu Bapak Ibu, antara niat dan azam ini berbeda. Kalau niat, iradah, keinginan langsung diikuti dengan perbuatan. Kalau azam, niat tapi nggak langsung dikerjakan, itu namanya azam. Nah, maka kemudian kita bahas dulu terkait dengan niat ini. Ya, tidak akan kita bahas terlalu dalam ya terkait niat ini, karena masalah niat aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas bisa sampai subuhnya tadi masalah niat ini. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seperti ini. Ada Ustadz Adi dari rumah, ya, mau sholat Isya. Nah, kemudian apa? Dari rumah keluar terbetik di dalam hati Ustadz Adi ini pengen sholat Isya. Nah, keluar dari rumahnya ketemu sama Pak Yasir. Gimana Pak Yasir kemarin datang nggak di Mizam itu? Oh, nggak datang kemarin. Loh, kenapa nggak datang kan? Ngobrol, ya, sampai masjid, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kan ya. Akhirnya ngobrol juga, ya, masuk barisan itu, kemudian apa? Sambil ngelamun, kemudian apa? Imamnya bertakbir, Allahu Akbar, kemudian apa? Orang tersebut Ustadz Adi ikut bertakbir, Allahu Akbar. Yang menjadi pertanyaan, Ustadz Adi sudah berniat sholat atau belum? Keinginan Ustadz Adi ketika di rumah itu untuk sholat Isya itu, apakah itu sudah termasuk niat atau bukan? Niat atau bukan, Pak? Bukan, itu adalah azam. Kenapa? Karena apa? Al-iradah bi ghairi fi'li. Ya, menginginkan sesuatu tapi tidak langsung dilaksanakan. Maka kemudian apa? Niat itu ketika mau takbiratul ihram itu kemudian niat. Ya Allah, aku berniat ya sholat maghrib yang wajib, ya, langsung kemudian apa? Allahu Akbar, ya, langsung kemudian Allahu Akbar. Maka inilah yang dimaksud dengan niat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu adalah al-iradah ma'al fi'li, ya, keinginan yang kemudian apa? Langsung diikuti dengan tindakan. Paham ini, Pak, ya? Ya, jadi kalau kemudian apa? Ada orang tuh, ya, misalnya kita sedang bermajelis taklim nih, belum datang waktu Isya, nanti kita mau sholat Isya, itu niat atau azam? Azam. Kalau kemudian datang Isya langsung takbir aja Allahu Akbar, sudah berniat atau belum? Belum. Lah kalau belum niat berarti sholatnya sah atau enggak? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kita kaji lagi, ini menarik nanti, ya, apalagi kalau kita sudah masuk ke rukun sholat, kita masuk ke rukun wudu. Kadang-kadang orang belajar fikih itu kan kemudian meremehkan, Pak. Ngaji apa fikih? Alah, fikih ya paling wudu, sholat, poso kan gitu loh, ya. Paham Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masalah niat saja itu pembahasannya sangat luas. Yang pertama, niat ketika membasuh muka, ya, niat ketika membasuh muka.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bu, wudu itu mulai dari membasuh muka atau membasuh tangan? Tangan, habis tangan apa? Kumu, kan itu ya? Irung, raup, ya toh? Ya toh, Pak? Wudu itu kan tangan dulu, masuk tangan toh, Pak, sampai pergelangan tangan toh? Kan gitu ya. Baru kumur-kumur, ya. Irung, hidung, baru muka. Kenapa kok niatnya ketika membasuh muka? Kenapa kok niatnya ketika membasuh muka? Kok nggak niatnya ketika membasuh tangan? Ya, membasuh tangan hukumnya sunnah. Maka dalam madhab Syafi'iyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat itu ketika membasuh muka. Kenapa? Pertama kali anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu itu adalah membasuh muka. Maka niatnya ketika membasuh muka. Kenapa? Karena dari definisi niat itu tadi adalah apa? Al-iradah ma'al fi'li. Keinginan yang langsung diikuti dengan perbuatan. Maka dalam madhab Syafi'iyah ini, ya, niat wajibnya ketika membasuh muka. Ustaz, boleh nggak ketika kemudian niatnya mau membasuh tangan? Boleh saja, ya, itu diperbolehkan. Tapi kemudian apa? Kenapa kok disebutkan dalam madhab Syafi'iyah niat ketika membasuh muka? Oh, mungkin seseorang, ya, tidak menemukan air yang banyak, sehingga kemudian wudunya cukup dengan rukunya saja. Dan Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam hadis itu, Rasulullah itu kalau wudu dengan air 1 sok. Ya, 1 sok itu segini, Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah, ini 2 aqua ini lah. Itu 2 aqua ini 1 sok ini. Ya, jadi ya, saya punya ukuran. Rasul kalau wudhu itu dengan 1 mud, maaf ya, 1 mud ini ukuran segini, ya. Nah, ini saya punya takaran mud yang bersambung kepada sahabat Zaid bin Thabit ini. Ya, dulu ya kawan-kawan yang ngaji malam Kamis ini, Ustaz Adi sudah dapat sanad mud ini, belum ya? Ya, maka kemudian apa? Kalau kemudian dimasukin air itu 1 mud itu, ini paling 2 air ini penuh, 1 mud. 2 atau 3 ini. Dan Rasulullah itu kalau kemudian apa? Ya, kalau berwudu menggunakan 1 mud ini, Pak. Itu Rasul. Orang Arab badannya gede, kalau wudu pakai 1 mud. Cukup, Ustaz? Cukup. Rasulullah kalau mandi dengan 1 sok atau 4 mud. Ya, jadi pakai kayak gini dikali 4. Ya, kalau kita suember entek, Pak, kan dulu. Gebiar habis gitu, kan gitu ya. Nah, ini Rasulullah kalau kemudian apa? Mandi dengan 1 sok atau menggunakan 4 mud. Ya. Jadi apa? Niat ketika membasuh muka. Ya, jadi boleh nggak Pak Ustaz? Ya, kalau kemudian niatnya apa? Ya, ketika membasuh tangan boleh. Niat kemudian membasuh tangan boleh. Ya. Kemudian apa? Wajibnya niat ketika membasuh muka. Ini kalau kita lihat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di buku-buku panduan sholat, ya, buku-buku panduan sholat yang lama, ya, terbitan lama itu, ya, pakai madhab Syafi'iyah ini. Niat ketika membasuh muka. Jadi jangan kemudian apa? Kita gampang menyalahkan. Pak Ustadz, oh ini salah, ya. Enggak semua buku itu benar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masa kok niat ketika membasuh muka? Ya, nah ini dalam madhab Syafi'iyah seperti ini. Kenapa kok ketika membasuh muka? Karena muka merupakan apa? Anggota ya wudu yang wajib pertama kali untuk kemudian apa? Dibasuh. Ya, muka itu rukun wudu yang pertama kali untuk dibasuh. Nah, ini ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membasuh muka. Ya. Nah, muka itu dari mana? Ya. Muka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min mana bati sya'ri. Muka itu dari ya tempat tumbuhnya rambut orang yang normal, ya. Bukan yang botak, Pak. Botak ini setekan gini kan gitu loh. Tapi kemudian yang normal di sini. Ya, sampai kemudian apa? Telinga. Ya, sampai kemudian telinga. Mulut itu termasuk wajah atau bukan? Apa? Cangkem jero itu. Termasuk wajah atau bukan itu? Hah? Lah kalau kemudian apa? Ya, ini termasuk wajah,
Ya, hukumnya seperti apa? Khilaf ya Pak ya. Ya, jadi apa? Mulut ini khilaf di kalangan para fuqaha. Kalau Syafi'iyah mengatakan mulut bukan termasuk wajah. Sehingga kemudian apa? Ya sudah. Wong ora kumuir apa-apa, Pak. Ya, kemudian apa dibasuh seperti ini? Ya, dibasuh ya sudah. Ya maka kemudian apa? Ini wajahnya sudah terbasuh. Ya, sehingga kemudian apa? Tidak wajib kumur-kumur. Tapi kalau madhab Hambaliyah, mulut itu termasuk wajah, sehingga orang kalau wudhu orang kumu Pak, itu batal wudhunya. Wudhunya tidak sah. Ya paham ini ya Pak ya? Ya maka kemudian apa? Berkumur-kumur. Ya karena dalam madhab Hambaliyah kumur ya mulut itu termasuk wajah yang harus kemudian kena air. Maka kemudian apa? Ya berkumur dalam madhab Hambaliyah itu hukumnya wajib. Ya berkumur ya dalam madhab Hambaliyah hukumnya wajib. Ya kemudian apa? Termasuk wajah ini telinga ya. Ya di bagian dalam dan luar. Lalu bagaimana membasuhnya? Yaitu kemudian apa? Ya pakai jari seperti ini. Ya kemudian apa jempolnya seperti ini. Ya ini telinga. Ya. Maka membasuh muka yang kedua. Jadi muka, batasan muka sudah paham nih Pak ya. Nah ini dari sini. Ya sampai kemudian kalau ada jenggotnya bagaimana saat ya? Maka sunnah untuk menyiangi jenggot yang tebal itu agar kemudian kena air. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membasuh kedua tangan dan siku. Ya. Ya, maka dan siku. Dan siku itu kemudian apa? Sikunya harus dikenakan, harus kena. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis bahkan disunahkan untuk melebihkan ya anggota wudhu kita. Jadi apa? Bagaimana? Ya kita dari tangan ini ya sampai siku. Ya, jadi ma'al mirfaqai ini yaitu sikunya harus kena, bahkan dilebihkan sedikit. Ya. Nah, ini dari tangan sampai siku. Kemudian yang keempat, rukun wudhu mengusap sebagian kepala atau rambut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Di dalam madhab Syafi'iyah, ya mengusap kepala itu wajibnya sebagian saja. Ya. Dan kemudian apa? Atau rambut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rambut ini di dalam madhab Syafi'iyah ini ya kemudian apa? Rambut yang kemudian berada di area kepala. Rambutnya yang berada di area kepala dan kemudian apa? Minimal 3 rambut. Minimal 3 rambut. Kenapa? Karena apa? Aqallu jam'in salat. Ya, untuk perwakilan. Ya, dan yang mewakili ya kepala itu 3 rambut. Ada yang mengatakan 1 juga sudah cukup. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Perhatikan, wamsahu, dan sapuhlah, usaplah biru'usikum, kepala kalian. Ya, maka kemudian apa? Ada huruf ba di sini Bapak Ibu. Wamsahu, sapuhlah, usaplah, yaitu ada huruf ba 1 itu yang berharokat kasroh. Biru'usikum, itu dengan ru'usikum itu kepala-kepala kalian. Nah, menurut madhab Syafi'iyah, ba di sini namanya ba tab'idiyah. Apa itu ba tab'idiyah? Ba yang menyatakan sebagian. Kalau kita terjemahkan gini menurut Syafi'iyah, wamsahu bi ba'di ru'usikum, dan usaplah bi ba'di sebagian kepalamu. Sehingga kemudian apa? Dalam madhab Syafi'iyah ini mengusap kepala, ya maka kemudian rukunya ada mengusap sebagian kepala saja. Pak Ustadz sing bener ki sing ndi? Nek ana wong wudu ya ana sing ngene, Pak, kan gitu ya. Ah ngono ki tok, Pak. Ya, enek ngene iki, kan gitu. Ana sing copot kemudian apa? Dari depan ke belakang putar balik lagi, kan gitu ya. Nah, ini maka kemudian apa? Kalau madhab Syafi'iyah, rukun wudhu adalah apa? Sebagian kepala saja dan minimal 3. Jadi hitung 1, 2, 3. Sah Pak misal. Ya, 1, 2, 3. Sah. Ya. Nah, ibu-ibu kemudian apa? Oh, rambutnya dawa, kemudian apa? 1, 2, 3. Sah apa Pak? Sah atau enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena kemudian rambutnya tidak di area
kepala. Rambutnya harus yang das ini Pak, nggak boleh kemudian melebihi. Nggak, kalau nengkene tok kan gitu ya, ibu-ibu wudu rambutnya gur ngenek kita kan gitu, nggak keran ngenek kita, ini nggak sah kan gitu ya. Tapi harus yang di ya kepala. Ini dalam mazhab Syafi'iyah ya sebagian kepala saja. Nah, kalau mazhab Hambaliyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mazhab Hambaliyah ya ba di sini artinya adalah lil ilsaq. Apa itu lil ilsaq? Itu harus ditempelkan semua. Dan maknanya wamsahu biru'usikum, kalau dalam mazhab Hambaliyah wamsahu jami'a ru'usikum, usaplah seluruh kepala kalian. Nah, itu kalau dalam mazhab Hambaliyah. Sehingga kemudian apa? Mengusap kepala, kalau dalam mazhab Hambaliyah bi di sini Pak, huruf ba itu adalah ba lil ilsaq. Artinya kemudian harus ditempelkan semuanya. Wamsahu biru'usikum, wamsahu jami'i ru'usikum, yaitu kemudian apa? Ambil airnya, ya taruh di kepala, ditempelkan semua dari depan ke belakang, tarik lagi, semuanya harus kena. Nah, ini kalau mazhab Hambaliyah. Kenapa kok beda Ustaz? Yang membedakan gara-gara huruf ba kasroh itu Pak. Huruf B itu, nah itu yang menjadikan perselisihan fuqaha itu. Ya, kalau Syafi'iyah B itu tabaidiyah sebagian artinya, kalau Hambaliyah B itu artinya jami' semuanya lil ilsaq. Ya, sehingga kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'iyah ya rukun wudu sebagian kepala saja. Kalau seluruhnya bagaimana Pak Ustaz? Seluruhnya hukumnya sunnah. Seluruhnya hukumnya sunnah. Ya, kalau Hambaliyah harus seluruhnya. Ngene-ngene tok ora sah Pak. Ya, maka harus seluruhnya kemudian apa? Harus diusap. Nah, lalu mana yang benar Ustaz? Semuanya benar. Ya. Ya. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i, terus durhaka nek ngono Pak Ustaz. Imam Ahmad bin Hambal ora gelem melu gurune, enggak. Mereka adalah mujtahid. Ya, mereka adalah mujtahid. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mengusap ya kepala atau rambut. Ya. Nah, nek Pak Yasir meneh sing ndi, Pak? Ngene-ngene tok. Men rambutnya ra rusak apa kepiye kan? Ya, maka kemudian tidak boleh kemudian Pak ya, kita ini kemudian milih sing penak-penak dalam mazhab ya nggak boleh juga kan. Ya, pokoknya sing penak ya Pak Ustaz. Ya, mazhab apa Pak Yasir? Mazhab gaduh-gaduh Pak Ustaz kan. Yang di sing penak wis tak cukup ya enggak boleh kan gitu. Ya, maka kemudian apa? Kalau kemudian apa? Ya, oh saya mau mengambil pendapat Syafi'i Ustaz ini, sudah. Oh saya marme kabeh Pak Ustaz. Ya monggo silakan. Ya. Nggak perlu kemudian apa? Ya otot-ototan saling menyalahkan gara-gara apa ngusap dasui mau loh kan gitu. Ya, kenapa? Karena ini masalah fikih, masalah khilafiyah. Ya, kalau saya Pak Ustaz pokoknya Syafi'iyah kan gitu. Syafinatun najah fatul qorib kan gitu ya. Terus monggo silakan. Ngene wae rapo. Kalau saya Pak Ustaz pokoknya tarjih Muhammadiyah kan gitu. Kabeh ya monggo silakan. Ya. Ya, yang penting madhabnya bener aja, ada madhab Soekarno kan gitu ya. Madhabnya nek orang Hanafi kemudian apa? Maliki, kalau nggak Maliki Syafi'i atau Hambali kan gitu. Ya, orang nggak boleh kemudian apa madhab nafsi gitu Pak. Ya, madhab dewe gitu kan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di rukun wudu yang keempat ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, bulan depan insyaallah membahas tentang rukun wudhu ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan kita. Bagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita membahas masalah fikih yang kita pelajari ya fikih dasar mazhab Syafi'i. Kenapa? Agar kemudian apa? Ya kita tidak banyak berselisih dengan ayat madhab yang ada di negeri kita, karena madhab kita adalah madhab Syafi'i mayoritas. Namun saya juga tidak memaksakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus kemudian ngikut ya apa namanya yang ada dalam kitab ini ya. Maka kemudian apa, ini untuk menambah wawasan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oh ternyata dalam madhab Syafi'iyah ini tuh kan gitu ya. Maka kemudian silakan ya, Pak Ustaz
Aku pokoknya mantepin ini, yo silahkan, monggo ya. Selama kemudian apa? Ya ada pendapat-pendapatnya yang kuat ya, ada dikeluarkan dari 4 madhab ini, maka silahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita kembalikan ke pembawa acara.